Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya menyampaikan materi Al-Quran hadis untuk kelas 12. Di pertemuan yang kedua ini akan menyampaikan bab pertama kaitannya dengan menggali potensi dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Namun sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan baca doa, yaitu baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, untuk materi pada hari ini akan kita sampaikan, yaitu surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yang pertama. Kita baca ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Dan terjemahnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Kemudian ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Anak-anakku sekalian, untuk surat Ali Imran ayat 190-191 ini kaitannya dengan kita dituntut mampu menggunakan akal sehingga kita bisa mempelajari, kita mengingat tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu yang secara istilahnya ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu segala satu kekuasaan Allah yang ada di bumi, kekuasaan Allah sebagai tanda kekuasaan Allah. Ayat kauniyah ya dua, apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Sudah saya sampaikan minggu yang lalu kaitannya dengan materi, sekarang yang akan saya sampaikan ini adalah kaitannya dengan tajwid. Nah, yang tajwid yang ini sampaikan materinya yang kaitannya dengan
idhar samsia, idgham samsia atau alif lam samsia, yaitu apabila ada alif lam sukun bertemu dengan huruf samsia. Dan di sana kemarin kelas 1 dan kelas 2 disampaikan alif lam samsia, huruf samsia itu ada 14. Yang sini masuk kategori huruf alif lam samsia atau dalam hukum bacaan dengan idgham samsia. Ini satu, as-samawati, al-laili, wan-nahari. Kemudian as-samawati, an-nari, ini masuk kategori alif lam samsia. Kemudian yang komariah, ini hukum bacaan disebut idhar komariah, tetapi untuk alnya, ya, al komariah itu apabila ada lilah sukun bertemu dengan huruf komariah, ada 14 itu. Wal ardi, al bab, wal ardi juga ini masuk kategori idgham idhar komariah. Kemudian ada hukum bacaan yang lain yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang ada 28, itu dibagi menjadi 5 hukum bacaan. Ada iqlab, idgham bila guna, idgham bi guna, idhar talqi, ikhfa safawi. Ikhfa bukan safawi. Untuk ayat yang pertama ada fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. Ini tanwin bertemu lam itu idgham bila guna. Qiyamau wa qu'udan, tanwin bertemu dengan wawu idgham bi guna. Kalau diteruskan wa qu'udan wa ala sama idgham bi guna. Ini kaitannya dengan hukum bacaan. Jadi tajwid ilmu yang belajarkan bacaan. Makanya ketika orang baca Quran tidak tahu hukum bacaan, tidak tajwidnya, sebagus apapun bacaannya tetap tidak benar dalam kaidah tajwid. Karena apa? Ya, tidak sesuai seperti itu. Kita lanjutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang kaitannya berbeda. An Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sengaja saya kasih warna merah ini, ya. Kenapa ini saya kasih warna merah? Untuk menunjukkan ini adalah san. Kemudian al-kaisu man dana nafsahu ala wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahil amani. Ini adalah matan, ya, matan. Sedangkan yang ini kaitannya adalah san, yang artinya dari sanad, ya. Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Nabi beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap pada Allah dengan harapan yang kosong. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita sekolah dengan harapan kita cerdas IQ, cerdas spiritual, cerdas emosional. Maka ada istilah IQ, SQ, AQ, ya, IQ, intellectual, intelligentsia equipment, kecerdasan intelektual. Kemudian SQ, spiritual equipment, ya, kecerdasan dalam bidang spirit keagamaan. Kemudian EQ, emotional equipment, kecerdasan dari emosi. Kita tahu sekolah
Ya, biar mendapatkan nilai bagus ya belajar. Kalau belajar dapat nilai bagus, kemudian kalau lulus mendapatkan itu prosesnya. Sekali lagi jangan saya sampaikan kita tidak melakukan apa-apa, tidak pernah mengikuti prosesnya, kemudian mengatakan jadi status akan indah pada waktunya. Nah inilah orang yang disindir, orang yang dengan harapan kosong, mengikuti hawa nafsunya dan berharap pada Allah dengan harapan kosong, berharap tanpa berbuat. Prosesnya tidak pernah diikuti. Bagaimana mau mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Ini hadis kita lanjutkan. Yang ada di sini tanda-tanda kebesaran Allah ada sejarah yaitu dalam ketinggian dan keluasan langit, juga dapat kena dan serta kepadatan bumi. Ini adalah ayat-ayat kaunia, apa yang terhampar di bumi dan langit ini. Terjadinya perubahan siang dan malam, panjang pendeknya, terkadang malam lebih panjang. Ini termasuk juga ayat-ayat tanda kuasa Allah semua oleh Allah. Tapi logika manusia mampu untuk memikirkannya. Kemudian manusia adalah makhluk yang sempurna, diharapkan memiliki akal pikiran sempurna juga, bersih, yang mengetahui hakikat banyak hal secara jelas dan gunakan instingmu, akalmu untuk mengetahui apa yang ada di bumi ini. Jangan tidak mau menggunakan kemampuan secara maksimal. Belum apa-apa saja nggak bisa, nggak mampu, jadi alasan tidak untuk berusaha secara maksimal. Kemudian ulul albab yaitu manusia yang tidak pernah putus berzikir kepada Allah dalam semua keadaan, baik dengan hati maupun dengan lisan. Nah, berzikir baik dengan lisan ataupun dengan hati, dengan tindakan juga pikir ingat kepada Allah. Mau melakukan kesalahan bukan bisa ingat kepada Allah, jadi dia tidak jadi. Mau males-malesan, tidak mau sholat, ingat tidak akan mati. Kalau mati akan dipintai pertanggungjawaban. Matinya kita tidak seperti binatang, setelah itu sudah ada pertanggungjawaban yang harus kita hadapi nanti di akhir. Mulanya dari alam kubur. Kemudian apa yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Ciptakan Allah penuh kebenaran dan sempurna. Ini bahkan kuasaan Allah itu jangan belajar. Coba seekor nyamuk aja manusia tidak bisa menciptakan. Kalau robot sebenarnya nyamuk bagaimana bisa mampu bertahan hidup, mencari makan, berkembang biak, menghindari. Coba kamu pukul jam ini yang kecil menurut kamu, itu masuk ciptaan Allah yang tidak ada yang sia-sia. Termasuk adanya pandemi penyakit ini ya. Supaya manusia mengingat Allah, gunakan akal, dekatkan diri dengan Allah, tambah ini gitu. Manusia agar selalu memohon kepada Allah agar terjaga dari siksa api neraka serta senantiasa memberikan taufik dan hidayah. Jika kita lanjutkan materi selanjutnya, surat Al-Imran ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya maka disebabkan rahmat Allah nah ya kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada. Anak-anak sekalian, dalam ayat ini disampaikan bahwa kita harus berlaku sebaik mungkin terhadap sesama. Karena apa? Ini aturannya. Makanya kalau mau punya teman, dia harus berlaku dengan berarti kelemak-kelemak, letoy enggak. Tetapi kalimat yang kita ucapkan tidak mengandung menyakiti hati dan perasaan orang lain. Jadi ini harus kita tahu, sampaikan kebenaran dengan cara baik, bil hikmah wal mau'izatil hasan, dengan cara yang baik. Walaupun itu salah, sampaikanlah dengan cara yang baik. Termasuknya di sini bermusyawarah, dan juga apabila kamu telah membulatkan tekad maksudnya sudah mengambil keputusan, Anda kalau sudah sekolah di SMK Muhammadiyah seni, ya ikutilah aturannya, laksanakanlah prosesnya dengan sebaik mungkin. Kita prosesnya ikuti, setelah itu bertawakal kepada Allah, pasrah. Tawakal itu pasrah, dalam sudah ikhtiar lalu pasrah. Nah ini yang harus kita lakukan. Tidak pernah ikhtiar, tidak pernah ngopsah, pasrah itu tidak banyak itu, saya sebenarnya tidak benar itu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada. Kemudian kaitannya kandungan tajwid, pembacaan yang ada di sini bisa kita lihat ya. Yang kaitannya dengan nun sukun ya, fabima rahmatin minallahi, kemudian momen idgham diguna, kemudian lintalahum, ini aslinya ada sukunnya, tidak terbaca, lintalahum, linta dan sukun bertemu ta'ikfa, fadhon walidon tanwin bermowin idhar khalqi, lang fadhu non sukun bertemu fa ikfa, min haulik non sukun bertemu a itu idhar khalqi, fa'fu anhum, anhum non sukun bertemu ha ini idhar khalqi. Kemudian kaitannya dengan yang tadi ada idhar komariah al-qalbi fil amri al-amri al-mutawakkilin, ini idhar komariah. Dan sampai itu idhar komariah. Kemudian juga ada yang lain. Nah, di sini mem sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, kemudian sukun riwayat bagi dada ifa safawi idgham ini dan safawi. Nah, ini masuk kategori idhar safawi, idhar safawi. Nah, ini kemudian hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan aksara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidzi. Yang satu tadi yang berwarna biru ini sanad, yang berwarna merah ini matan, yang berwarna ungu ini rawi. Di sini apa kaitannya dengan sifat demokratis Rasulullah, bahwa Rasulullah telah melaksanakan sholat demokratis. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menyampaikan, tidaklah aku melihat seorang yang paling banyak bermusuh bersama persahabatan dari Rasulullah. Temukan bahwa Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang selalu mengikuti kemana Nabi berada. Abu Hurairah singkatan, Hurairah singkatan, kayak kucing mengikuti terus.
Kemudian isi kandungan Quran surat Ali Imran 159 ya. Dan hadis Tirmizi yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, atau tidak berkata kasar atau bersikap keras kepala. Pokoknya seperti itu, gunakan logika yang bisa diterima oleh orang lain. Yang kedua, menghargai dan lapang dada terhadap pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain, bisa menerima, menghargai dan lapang dada, senompo perbedaan, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, ya tidak bakal jadi keputusan musyawarah, ya tawakal aja. Menerima pecahan bersama hasil musyawarah dengan ikhlas, tidak boleh. Ya. Kalau nggak ikut, kok saya nggak setuju, ya saya harus datang. Melaksanakan pecahan musyawarah dengan tawakal dari masyarakat. Pokok ini sudah siap, hasil monggo. Kemudian senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Kemudian menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun, diskriminasi. Jangan menang orang kaya harus pendapatnya disetujui, jangan orang-orang kecil yang miskin tidak digunakan pendapatnya. Justru seorang pemimpin itu nanti akan bisa lihat dari suara akar rumput orang-orang yang paling bawah bagaimana tahu kondisi ini. Dan berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Ini demikian ya, materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menambah pemahaman Anda terhadap isi kandungan Al-Quran dan hadis dan menjadikan Anda lebih bertambah dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya saya tidak berlebihan apabila materi ini yang saya sampaikan dalam video kemudian saya unggah di YouTube, ya. Saya mohon dukungannya dalam belajar kami. Yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian silahkan tentang like, kemudian silahkan komen ya, pada YouTube channel saya. Jika Anda buka ini kan lainnya ke YouTube, silakan. Kemudian komennya bukan nama ya, tapi komen kaitannya dengan materi, silahkan klik. Sekian, semoga bermanfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.